kanat imra'atan baghiyah. Pernah dengar ceritanya Pak, seorang wanita penzina. Kerjanya memang jual diri Pak, baghiyah. Makanya Rasulullah tidak mengatakan zaniyah. Karena kalau zaniyah penzina, kalau baghiyah pelacur. Kerjanya memang jual diri Pak. Kata Nabi SAW, ya, dia melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya. Saya yakin banyak yang sudah dengar ceritanya. Anjing menjulurkan lidah Pak, mendekati sebuah danau. Anjing ini kehausan, wanita ini juga sama haus Pak. Kalau minuman ini Pak dibeli Pak pakai air, pakai uang, afwan. Air ini dibeli pakai uang. Kalau danau ini gratis Pak. Maka subhanallah, kata para ulama, taubat itu bagian terpenting daripada penghapus dosa-dosa. Niat merasa bahwa saya taubat ya Allah. Maka subhanallah, kata Nabi SAW, hadis Muslim loh ini, hadis Muslim, sahih Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, wanita ini mendekati danau, melepas sepatunya Pak. Dia nggak pergi beli gelas, enggak. Dia cuma lepas sepatunya Bapak Ibu sekalian. Lalu dia jongkok, dia ambil air. Karena dia sayang, kasihan dengan anjing ini. Dengan kasih sayangnya, dia berikan air itu kepada anjing. Dia ambil kedua kali sampai anjing itu kenyang dari hausnya. Apa kata Rasulullah SAW? Dengan itu Allah ampuni semua dosanya. Semua Pak. Kata Nabi, semua dosa. Kata para ulama, disinilah bukti bahwa subhanallah, di antara amalan yang menghapuskan dosa Bapak Ibu sekalian adalah memberi kasih sayang kepada sesama. Kata para ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan, kalaulah dalam penjelasan hadis ini, kalaulah seekor anjing yang tanpa modal dalam artian mohon maaf, air yang diberikan adalah air danau, bukan air minum yang kita beli. Kalaulah memberikan anjing itu air, dan dengan itu semua dosa pelacur. Kalau penzina kan zaniyah bahasa Arabnya. Kalau ini baghiyah, baghiyah memang hari-hari dia jual diri Pak. Baghiyah dalam hadis Muslim, baghiyah penjual diri, tiap hari dia jual dirinya untuk laki-laki Pak. Subhanallah, dengan sebuah air, dengan air yang diberikan kepada anjing yang kehausan, maka diampuni dosa-dosanya. Maka kata para ulama, kalaulah tanpa modal wanita itu dengan kasih sayangnya kepada makhluk seperti anjing saja, itu diampuni semua dosanya. Bagaimana Anda yang memberikan air minum, makanan, nasi box, mungkin coto, mungkin apa, ya, kepada anak yatim, fakir miskin, duafa, yang mereka pakai sujud, pakai ruku, pakai berdoa. Ini anjing loh Bapak Ibu sekalian. Maka amalan kedua setelah majelis ilmu yang menghapuskan dosa-dosa Bapak Ibu sekalian, berkasih sayang kepada hamba Allah. Hamba Allah banyak Bapak Ibu sekalian, termasuk hewan-hewan. Maka ada dalam hadis Nabi yang lain dalam riwayat Imam Tirmidzi, irhamu man fil ard, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang itu disayang oleh yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ard, sayang yang di bumi Pak. Yarhamukum man fis sama, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Subhanallah, tadi kita baca surah Maryam Bapak Ibu sekalian, ada kisah Zakaria. Saking penyayangnya Zakaria Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, ketika dia belum punya anak, dia minta sama Allah, fahabli min ladunka waliya, ya Allah karuniakan aku anak. Ini diantara kisah yang luar biasa dari Zakaria. Subhanallah, dia mengatakan dalam surah Maryam tadi dikatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, ya Allah aku enggak pernah bosan berdoa padamu. Lihat Pak, apa yang disifati Zakaria? Kelembutan Bapak Ibu sekalian. Setiap hari dia dakwahi kaumnya, selalu diserang. Ibaratnya sekarang dibully Pak. Apa bulian kaumnya? Zakaria, berhenti dakwahi kami. Dia katakan, kamu aja nggak dikasih anak sama Tuhanmu, gimana mungkin kami percaya kamu punya Tuhan? Coba bayangkan. Orang yang sejahat ini lisannya Pak, bilang ke Zakaria. Zakaria bilang, sembahlah Allah, jangan sembah patung-patung tersebut. Jangan sembah apa yang disembah oleh kakek-kakek moyang kalian. Sembahlah Allah. Dia katakan, Zakaria, berhenti bicara. Kamu saja nggak punya Tuhan. Dia katakan, saya punya Tuhan. Tuhan saya di langit. Dia katakan, kalau ada Tuhanmu pasti engkau akan diberikan keturunan. Dengan kelembutannya Pak, Zakaria terus berdakwah dan terus berlemah lembut. Kalau ada yang kesulitan ditolong. Padahal ini orang yang membuli dengan lisannya. La ilaha illallah. Berat Pak lisan itu. Nah subhanallah, turun kepada sifatnya Yahya anaknya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi yang namanya langsung dari Allah, ya perhatikan, cuma dua, Yahya, Isa. Ya. Subhanallah, Isa alaihissalam masih ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Isa itu diberi nama oleh ibunya Maryam.
Tapi Yahya Allah sendiri sebut dalam Quran di ayat yang tadi kita baca. Dia katakan ya Zakaria, Allah mengatakan ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubasyiruka bigulam. Saya berikan kamu kabar gembira tentang seorang anak. Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Maka kata para ulama yang muttafaq, yang disepakati oleh semua ulama bahwa satu-satunya nama yang langsung diberikan oleh Allah itu cuma Yahya. Bahkan nama Muhammad itu yang berikan bapaknya Rasulullah. Bahkan nama-nama yang lain, nama Sulaiman yang berikan nama Daud, nama Yusuf yang berikan nama Yakub bapaknya, nama Ismail yang berikan nama bapaknya Ibrahim, yang diberikan nama Ishak bapaknya Ibrahim. Tapi yang berikan nama Yahya spesial, Pak. Kata para ulama karena kelembutan, lembutnya kasih sayangnya seorang Zakaria pada kaumnya, tidak pernah marah, Pak. Makanya tadi ada istilahnya walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Saya enggak pernah bosan dan enggak pernah putus asa minta sama Engkau ya Allah. Makanya sifat Yahya turun. Apa kata Allah tadi? Wa hananan min ladunna. Yahya ini hasil dari kelembutan kami. Kata para ulama karena bapaknya yang sangat kasih sayang, bapaknya yang sangat lembut kepada kaumnya, Zakaria. Kelebihannya Zakaria, dia enggak pernah marah, Pak, kepada kaumnya. Beda dengan Yunus yang akhirnya kemudian ditakdirkan oleh Allah jatuh kepada perut ikan di laut setelah diundi ketika itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dia pulang dalam keadaan kesel, Pak. Wajar, manusiawi. Yunus mendakwahi kaumnya dalam Al-Anbiya, wa dzannuni idzaba mughadiban. Ingatkah kamu ketika Yunus pulang dari kaumnya agak kesel? Zakaria enggak pernah, Pak. Makanya karena kelembutan itu Allah kasih spesial. Apa spesialnya, Pak? Satu-satunya nama yang kemudian diberikan langsung dari Allah, Yahya. Ismuhu Yahya. Dikasih tambahan, Pak. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami enggak pernah berikan nama ini sebelumnya. Yahya. Ada yang namanya Yahya? Yahya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Itulah nama yang langsung Allah yang kasih, Pak. Enggak pakai lewat bapaknya lagi. Makanya kemudian ketika Yahya lahir dalam keadaan mustahil, istrinya monopos, sudah tua, Zakarianya sudah beruban, sudah keropos, kemudian diberi nama Yahya. Tidak bisa diubah, Pak, karena nama dari Allah. Ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami enggak pernah beri nama sebelumnya. Amalan yang ketiga, yang pertama tadi apa? Majelis ilmu. Dengan catatan apa tadi? Dua syaratnya. Kalau mau dijadikan majelis ilmu penghapus dosa apa Bapak Ibu sekalian? Syarat yang pertama adalah datang ke majelis dengan niat karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk dipuji orang. Yang kedua, duduk sampai selesai dan ditutup dengan kafaratul majlis. Itu tadi doanya, yang subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla. Pernah ada seorang yang bertanya ke Syekh kami, Pak, di Sudan. Dia bilang, "Syekh, bagaimana kalau saya di pertengahan pulang?" Dia katakan, "Mohon maaf, karena hadisnya mengatakan sampai terakhir, maka Anda nggak bisa dapat pahala itu. Anda dapat pahala majelis ilmunya, tapi pahala kumu." Ya, kata Nabi, yang sudah selesai majelis ilmu, sudah baca doa kafaratul majlis, kata malaikat, kumu. Kan kalau kita majelis ilmu ini, Pak, wahafat umul malaikah. Anda harus percaya, ini hadis Bukhari, Bapak Ibu sekalian. Nabi mengatakan semua orang yang bermajelis ilmu, malaikat kelilingi. Jadi Anda nggak lihat, kita nggak lihat. Kata Nabi, innakum la tarawnahum walakinnahum yarawnakum. Kalian nggak bisa lihat malaikat itu, tapi malaikat itu ada membersamai kalian dan mereka melihat kalian. Kalau ada majelis ilmu pasti ada malaikat, Pak. Ini hadis dan ini sahih Bukhari, Muslim. Hafatsumul malaika. Dikelilingi mereka oleh malaikat. Kenapa orang majelis ilmu, Pak, diampuni dosanya? Karena kalau dia sudah baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya mohon ampun padamu wa atubu ilaika, dan saya bertobat kepadamu ya Allah. Malaikat langsung mengatakan, ya Allah, terima doa mereka, maka diampuni semua dosa-dosanya. Makanya majelis itu duduk. Kalau ada majelis berdiri, maqam namanya. Kenapa namanya maqam Ibrahim, Pak? Karena di situ, pernah lihat yang di depan Ka'bah ada yang warna kuning itu? Kenapa namanya maqam? Karena di situ pijakannya Ibrahim ketika pertama kali berdiri sebelum bangun Ka'bah. Kenapa namanya majlis? Karena diambil dari jalasa yajlisu, duduk. Makanya majelis itu sebenarnya, Pak, duduk. Iya. Ini karena kebutuhan media, karena kebutuhan zaman sekarang, Pak, maka saya duduk di atas, Pak. Ya. Syekh juga dulu bilang begitu sama saya waktu di Sudan. Kalau bukan karena media, kalau bukan karena
supaya yang di belakang lihat, maka saya akan duduk melantai seperti kalian. Karena dulu Nabi ketika mengisi majlis, Pak, duduk melantai sama dengan sahabat-sahabatnya. Tapi dulu belum ada lantai, menanah namanya, di atas tanah. Ya. Nabi SAW majlis, makanya orang duduk, Pak, kalau majlis. Kenapa disebut majlis? Karena subhanallah, dengan duduk itu kita akan tenang, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada orang bisa berdiri tenang, Pak, kecuali dalam sholatnya. Sisanya semua berdiri itu melelahkan. Maka untuk mendapatkan ketenangan dia duduk. Makanya ada hadis Nabi, pernah dengar? Siapa yang marah dalam keadaan berdiri, duduk. Dan kalau belum hilang marahnya dalam keadaan duduk, baring. Jadi kalau istri marah, Pak, di rumah, suruh, sini sayang, duduki dulu, duduki. Kalau dia masih marah di rumah, ajak ke Kopitiam, Pak. Ajak ke mana lagi rumah makan yang enak. Sini sayang, duduk kita ngobrol baik-baik sambil duduk. Apalagi kalau dikasih makan, subhanallah. Serius ini, Pak. Ini hadis Nabi. Suruh dia duduk. Kalau dia masih marah, suruh dia baring. Ini hadis, Pak. Jadi betul-betul posisi duduk itu menentukan, Pak. Orang marah dalam keadaan berdiri, kemudian dia duduk, itu akan berubah marahnya. Paling tidak berkurang. Tapi subhanallah, kalau istri, Pak, suruh duduk, marah. Masih marah, Pak. Marah tambah marah. Suruh baring, marah tambah marah. Fix Anda selingkuh berarti. Iya. Fix berarti dosa. Kesalahan Anda besar sekali. Iya. Tapi memang itu hadisnya begitu. Kalau disuruh duduk masih marah, disuruh baring masih marah, berarti besar sekali kesalahan tak ya. Subhanallah. Atau mungkin Anda nikah sembunyi-sembunyi gitu ya. Subhanallah. Baik.